Halo semuanya, kembali lagi di Tokoh Utama Channel. Untuk mendukung perkembangan channel ini, yuk like video ini dan jangan lupa subscribe. Hai Bung, kau ini dari kota bodoh mana? Kalian masih suka nonton SpongeBob SquarePants walaupun umur sudah bertambah? Tenang, kalian tidak sendirian dan kalian sepantasnya berbangga hati. Karena meskipun dipenuhi dengan anomali lautan dan gurauan yang terlihat kanak-kanakan, sungguh pun SpongeBob SquarePants adalah sebuah tontonan yang amat filosofis. Dan salah satu tokoh yang patut direnungi adalah Plankton. Oh, kau menangkap plankton. Coba ku tebak, plankton coba mencuri formula rahasia itu, bukan? Minggir, konyol. Plankton adalah tokoh antagonis yang tujuan hidupnya hanya mencuri resep rahasia Krabby Patty. Ditambah dengan monolog ambisius dan cara-cara licik, lengkap sudah segala elemen negatif melekat pada dirinya. Terlebih, layaknya tipikal penjahat di layar kaca, Plankton juga kesepian. Tuan Crab boleh jadi makhluk paling pelit dan rakus di Bikini Bottom. Ia adalah simbol dari kapitalisme ekstrim. Namun, setidaknya Tuan Crab masih memiliki rasa hormat, walaupun palsu, dari bawahan-bawahannya. Dan juga kebahagiaan. Bagaimana dengan Plankton? Dia marah dalam kesendiriannya. Tak ada satupun orang yang menghargainya. Sebelumnya, mari kita lihat terlebih dahulu sejarah permusuhan antara Plankton dan Tuan Crab. Dalam episode Friends or Foe, dikisahkan bahwa awalnya mereka berdua adalah teman. Mereka mencoba meramu resep burger paling enak agar terangkat dari kemiskinan. Sayang, keadaan tak berjalan sesuai rencana dan mereka pun bertengkar. Resep rahasia yang sudah dirancang sedemikian rupa pun robek dan Plankton hanya mendapatkan bagian cham. Apa itu cham? Cham kalau dilihat dari sisi etimologisnya adalah makanan yang terbuat dari bangkai, tulang, dan darah ikan serta digunakan nelayan untuk menangkap mangsa di sungai atau laut. Cham Bucket yang notabene adalah restoran milik Plankton kabarnya berasal dari kaleng dan sarung tangan nelayan yang jatuh ke laut. Nah, dari sini tentu kita sudah melihat bahwa Plankton sama sekali tak berniat menyajikan makanan yang aman bagi penduduk Bikini Bottom. Ya, penduduk di sana mayoritas ikan bukan? Lantas mereka disuruh mengkonsumsi bangkai ikan. Ini bukan satu-satunya bagian penting. Bagian penting lain dari hidup Plankton yang mesti digarisbawahi adalah aktivitasnya. Saat penduduk lain punya aktivitas beragam, seperti bermain, jalan-jalan, menghitung uang, kerja, bahkan main klarinet, pekerjaan Plankton setiap harinya hanyalah mengamati Krusty Krab dan berusaha merancang cara untuk mencuri resep rahasia. Terdengar tidak asing, ini seperti kebanyakan dari kita di dunia modern bukan? Seringkali di waktu luang, kita lebih suka melakukan aktivitas tak produktif seperti kepo terhadap selebritas yang tenar, teman yang sukses, atau mantan pacar yang sudah bahagia. Dampaknya, kita akan menyesali hidup kita dan menempatkan standar hidup di kaki mereka. Sayang, aku tidak kaya seperti mereka, tidak sukses, tidak cakep, maka keadaanku menyedihkan. Lagi pula kebahagiaanku sudah sirna karena tidak bisa balikan dengan mantan. Kemudian, kita pun akan mencari kekurangan mereka dengan harapan supaya hidup mereka menderita. Semestinya Plankton tak perlu terobsesi untuk mencuri resep rahasia. Bila dulu dia meracik daging burger bersama Tuan Crab, mengapa dia tidak mencoba untuk memasak lagi? Atau dengan kecanggihan teknologi yang dimilikinya, menyewa koki profesional? Ini sama seperti kita yang lupa untuk memperbaiki diri. Mencari cara untuk sukses dan bahagia tanpa melihat ke arah orang lain, apalagi mereka yang kita benci. Tanpa disadari, Plankton telah menjadi fans berat Tuan Crab. Bagaimana tidak? Hidupnya cuma diisi dengan wajah Tuan Crab dan burger Krabby Patty. Dia lupa memikirkan cara untuk bisa keluar dari keadaan sulit dan membuat restorannya bangkit kembali. Bahkan segala sumber dayanya dibuat hanya untuk mencuri resep rahasia. Ya, seluruh sistem komputasi canggih yang sebenarnya bisa jadi alat untuk meraih keuntungan besar malah digunakan untuk hal-hal tersebut. Maka bila kamu teringat Plankton,
Di sela-sela waktu santai yang kamu habiskan untuk meratapi nasib dan memandang dengan benci kehidupan orang lain di media sosial, mungkin itu saatnya bagi kamu untuk bangkit, keluar dari cambaket di pikiranmu yang pengap, kemudian cari inspirasi untuk sukses dan bahagia. Seperti SpongeBob, mungkin yang bahkan tidak peduli kalau gajinya hanya sepersekian persen dari pendapatan Tuan Krab, selama dia bahagia dan hidup layak, mengapa tidak? Ya, kadang hidup memang sesederhana itu, bukan? Oke, sekian untuk video kali ini. Like kalau suka video ini, jangan lupa subscribe, dan mari kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.